rajin sholat, rajin puasa, tapi perbuatannya masih suka menzalimi orang lain. Mulutnya masih tajam kepada orang lain, masih sering menyakiti orang lain, masih gibah orang lain. Jadi seakan-akan pernyataan, perbuatan zalim, menyakiti orang lain seakan menjadi kebenaran. Ya udah, nggak usah sholat dulu, perbaiki dulu akhlaknya, perbaiki dulu perbuatannya, baru sholat, puasa. Nggak guna katanya puasa, nggak guna sholat jika masih perbuatannya suka menyakiti orang lain. Benarkah dan bolehkah kita tidak melakukan sholat karena perbuatan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah serta karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang adanya pernyataan seakan menjadi pembenaran. Rajin sholat, rajin puasa, tapi perbuatannya masih suka menzalimi orang lain. Mulutnya masih tajam kepada orang lain, masih sering menyakiti orang lain, masih gibah orang lain. Jadi seakan-akan pernyataan, perbuatan zalim, menyakiti orang lain seakan menjadi kebenaran. Ya udah, nggak usah sholat dulu, perbaiki dulu akhlaknya, perbaiki dulu perbuatannya, baru sholat, puasa. Nggak guna katanya puasa, nggak guna sholat jika masih perbuatannya suka menyakiti orang lain. Benarkah dan bolehkah kita tidak melakukan sholat karena perbuatan itu? Enggak. Dan ini tidak boleh. Karena ada dua tugas kita di dunia ini. Yang pertama, kedudukan kita sebagai hamba Allah. Karena Allah tidaklah menciptakan kita kecuali itu kita menyembah Allah. Itu ada di surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah menciptakan kita termasuk jin kecuali menyembah Allah. Ini kedudukan kita sebagai hamba Allah. Jadi sebagai hamba Allah, ya kita sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah itu adalah wujud kita sebagai hamba Allah. Lalu yang kedua, itu sebagai khalifah. Bagaimana kedudukan kita sebagai pemimpin di bumi, khalifah di bumi, bagaimana kita menjaga hubungan antara sesama manusia, sesama kepada alam, dan kepada bumi kita ini. Ini disebutkan di Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita diciptakan di bumi ini sebagai khalifah. Jadi ketika kita membandingkan antara sholat, puasa dengan perbuatan kita menzalimi orang lain, maka harus kita dudukkan sesuai dengan porsi. Bahwa pertama kali ketika kita di akhirat nanti, yang dihisab adalah ibadah kita. Ini disebutkan di hadis bahwa Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab atas amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan ia akan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Jika amalan fardunya ada yang kurang, maka Allah berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Jadi setiap amal ibadah kita itu akan diperlakukan seperti itu.
Ini yang akan dihisab pertama, sholat. Lalu di mana? Dieksekusi. Perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita ini akan diputuskan. Itu di syirat. Jembatan di atas neraka. Jembatan yang tajamnya itu setajam rambut di belah 7. Banyak duri-duri tajam, baik dari besi, yang siap mencabik-cabik dan menjatuhkan orang yang jalan di atasnya ke dalam neraka. Ini kedudukan kita sebagai hamba Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, dan lain sebagainya, ini akan diputuskan di syirat. Orang yang tidak beres sholatnya, orang yang tidak beres puasanya, maka akan dijatuhkan ke dalam neraka di atas syirat. Lalu bagaimana dengan orang yang lalai dengan tugasnya sebagai khalifah di bumi? Orang yang menzalimi orang lain, orang yang suka mencaci orang lain, menyakiti orang lain, itu ada tempatnya. Jadi setelah orang manusia melewati syirat yang ibadahnya aman, maka ia akan lanjut ke tahap selanjutnya. Di mana itu? Itulah yang namanya qantarah. Qantarah. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa jika orang menyebutkan dari riwayatnya Nabi SAW bersabda bahwa jika orang-orang beriman telah melewati neraka, maka mereka akan ditahan di sebuah jembatan yang disebut qantarah, yang terletak antara surga dan neraka. Di sana mereka akan dikisos atas kezaliman yang terjadi atas mereka selama ini. Sehingga apabila tidak ada lagi dosa, maka mereka diizinkan masuk surga. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh seseorang dari mereka lebih hafal tempatnya di surga ketimbang tempat tinggalnya di dunia. Ini di Sahih Bukhari di nomor hadis 2260. Jadi orang yang telah dihisab, yang diperhitungkan tadi, dieksekusi ibadahnya selaku hamba Allah, maka ia akan dibawa ke kantor. Di sini akan ditimbang amalnya. Di sini akan diperhitungkan kezaliman yang dilakukannya. Sehingga sekecil apapun perbuatannya terhadap orang lain, itu akan diperhitungkan. Disinilah ada orang-orang yang disebut Nabi SAW sebagai orang yang bangkrut. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut itu adalah di antara kami yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, zakat, tapi ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil, diberikan kepada setiap orang yang dizaliminya. Setelah pahalanya habis, tuntutannya masih banyak, maka dosa dari setiap orang yang dizaliminya tadi itu akan dibebankan, diambil kepada orang itu, sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ada dua fase yang berbeda. Jika amal ibadah kita selaku hamba Allah itu dilakukan di atas neraka, di syirak. Sementara perbuatan zalim kita kepada semua manusia yang lain, baik ucapan, baik perbuatan, itu akan dihitung di kantorah, yaitu antara neraka dan surga. Jadi kembali ke pernyataan tadi, ketika kita membenarkan bahwa tidak apa-apa nggak sholat, yang penting perbuatan kita baik, duduk. Enggak.
nggak boleh juga. Kenapa? Ketika kita menjustifikasi pernyataan ini, maka kita sudah duluan jatuh di neraka ketika di syirat. Ketika di syirat, maka sudah duluan kita jatuh. Sudah duluan kita masuk neraka. Lalu, apakah boleh orang yang sholat, puasa, tapi mereka suka menjolimi orang? Tidak boleh juga. Karena setelah mereka lewat syirat, lolos dari jembatan di atas neraka, tapi ketika ia masih suka menzalimi orang lain, masih suka menggunjing orang lain, menyakiti orang lain, maka ia bisa jatuh di kantorah. Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya antara keduanya. Ini mungkin jawaban yang bisa dapat kita berikan terkait pertanyaan yang menyebutkan bahwa untuk apalah puasa, untuk apalah sholat, sementara perbuatan kita masih zalim. Padahal sungguhnya sholat dan puasa itu bentuk ketaatan kita kepada Allah, itu yang akan dihitung pada hari kiamat yang pertama kali, dan dia akan dihitung duluan diperhitungkan dan jatuh. Ketika ini tidak kita lakukan, maka kita akan duluan tergelincir ke neraka melalui syirat, yaitu jembatan di atas neraka. Sementara kita ketika zalim kepada orang lain, itu perhitungannya, amal timbangannya itu akan dilakukan di kantarah, yaitu setelah lolos dari jembatan syirat. Bisa jadi orang yang sholatnya tadi bagus, puasanya bagus, tapi masih menzalimi orang lain, ia masih bisa tergelincir dan jatuh di kantarah ini. Sementara orang yang meninggalkan puasa, perbuatannya baik sesama manusia, itu tidak akan dihitung. Tidak akan dihitung. Dia akan jatuh di syirat. Itu yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, bahwa kita harus bisa menjaga keseimbangan, bahwa bagaimana kita bisa tetap sebagai hamba Allah yang baik, tapi juga kita bisa sebagai khalifah yang baik di muka bumi, rahmatan lil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.